Udah ini? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di bulan Ramadan dan alhamdulillah Habib Dancing bisa ada lagi di channel ini. Tapi kali ini Habibnya bukan bersama Habib Hussein, Habib Jafar, tapi Habib Isa Alkaf. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habib dancing tadi apa? Habib Dancing itu artinya Habib menari-nari. Dancing maksudnya. Kayaknya nyari ikan. Mancing. Mancing. Aduh. Bagus kan, bagus kan. Bismillah ya. Mentang hidungnya mancing. Manco. Itu yang di baju apa tuh? Kancing. Kancing. Terus manjangin durasi. Apalagi ya? Ya. Awas ada yang lewat, jangan masuk itu. Kucing, ya. Pakai anting kucingnya. Kuping. Di terminal suka bau itu. Pesing. Jauh tuh, Bib. Jauh banget. Ya, maaf. Pesing, kucing, kancing jauh sih. Kalau puasa konteksnya dapat ing gitu ya. Dapat. Kalau bulan puasa apa? Apa Tadi? Apa Kalau tuh? bulan puasa apa? Pusing. Ya. Alhamdulillah dapat juga. Tapi kalau bulan puasa lapar emang kadang-kadang bikin pusing tuh. Gimana Iya. tuh caranya supaya kita nggak pusing saat menjalankan ibadah puasa? Kan pusing kadang-kadang karena gula darah turun ya. Benar nggak sih, Jin? Betul. Lapar juga kan kadang-kadang bikin keringet dingin. Nah itu gimana? Sedangkan secara apa ya? Secara alami atau natural memang kalau perut kita kosong itu banyak aja kayak bete, gampang emosi, gampang ini. Nah, gimana caranya supaya puasa kita lepas Tetap dari hal produktif gitu ya. Iya. Itulah pentingnya sahur, Cing. Sahur ya. Sahur itu emang sesuatu yang sunnah banget. Kadang-kadang orang suka nyepelehin. Padahal di dalam sahur itu ada nilai ibadah. Kita tuh sunnah untuk bersahur dan itu membantu kita untuk berpuasa tapi tetap kita bisa produktif. Makanya sahur paling bagus kurma. Kurmanya itu 7 biji kalau bisa. Kalau kita makan kurma 7 biji, insya Allah seharian gak lapar. Cukup itu kadar gulanya. Nggak pakai nasi. Itu minimal, bel minimum. Kalau kita kan orang Indonesia, mau pakai nasi ya silakan aja kalau emang terbiasa pakai nasi. Cuman kalau mau dapat sunahnya, sahurnya pakai korma. Atau buka puasanya pakai korma. Kormanya beli di mana? Belum masuk brandnya. Apa namanya? Sakuru? Saruk apa? Yang kemarin lokasi, Bib? Apa tuh? Kurma apa? Kurma. Saku. Ini juga lupa itu. Sakuri, Saruki, ya ada lah ya, tapi belum masuk sih kurmanya. Sukari, ya. Sukari sweat, ya. Pokari. Emang boleh nyebut band di sini? Boleh, ya. Pokari itu yang dukun yang bisa nyembuhin tuh. Ponari. Iya. Jadi si sahur itu sunnah ya? Sunnah lah, Cing. Sunnah sahur. Jadi sebelum kita puasanya aja kita udah dapat nilai ibadah. Iya, bahkan waktu kita lagi menikmati makanan kita bisa dapat nilai ibadah. Dan kalaupun emang kita masih puasa dan masih sakit, bukan sakit, lemas, pusing, itu pusingnya itu, lemasnya itu jadi sarana penghapusan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa-dosa berguguran gitu. Dosa-dosa berguguran dan itulah esensi puasa. Gimana kita bisa ngontrol hawa nafsu kita, ngontrol diri kita. Yeah. Walaupun kita pusing-pusing, tapi yang kita kedepanin taatnya kita sama Allah. Tujuan kita nih keridhaan Allah. Tujuan kita ini bukan sesuatu yang sepele. Tujuan kita ini sesuatu yang mulia. Dan sesuatu yang mulia nggak mungkin bisa dicapai tanpa kita bersusah payah. Makanya Ramadan disebut bulan yang penuh mulia. Mulianya bulan Ramadan itu apa sih, Bib, yang menyebabkan Ramadan itu dianggap sebagai bulan yang mulia lah, yang banyak keberkahan, banyak segala macam imbalan lipat gandakan itu. Iya. Kenapa tuh? Pertama, bulan Ramadan itu kenapa disebut bulan kemuliaan? Datangnya bulan Ramadan, kita suka aja, kita udah dapat pahala, Cing. Saking mulianya bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bagi umat Islam dapat banyak keberkahan bulan Ramadan? Karena Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan itu nurunin Al-Quran. Dalam surat Al-Qadar yang kita sama-sama hafal, Inna anzalnahu
fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam itu menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Malaikat pada malam itu turun secara berduyun-duyun, turun secara berbarengan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, membawa segala macam urusan, membawa segala macam keberkahan yang Allah titipkan kepada malaikat, Allah titipkan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan waktu pembagian rahmat itu kita dalam keadaan terbaik. Waktu Allah bagi-bagian rezeki, waktu Allah bagi-bagian kasih sayangnya, waktu Allah bagi-bagian cintanya lewat para malaikat yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar, kita dalam keadaan terbaik. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Selamat kita sampai nanti terbitnya fajar. Nah, maka kalau ditanya kenapa sih bulan Ramadan bisa disebut mulia? Bulan Ramadan bisa mulia karena pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Ya. Sebagai apa ya, kalau yang pernah gue dengar juga, Bib, bisa ada yang bertanya gimana akhlaknya Rasul itu. Ada yang menjawab Aisyah atau siapa gitu, ya seperti Al-Quran yang berjalan. Iya. Gitu, berarti kehidupan sehari-harinya itu memang berdasarkan Al-Quran dengan tuntunan dari Al-Quran. Gimana nih kita di zaman yang sekarang supaya bisa bikin Al-Quran itu sebagai tuntunan kita dalam berkehidupan sehari-hari? Pertama, dekat dulu. Gimana kita mau jadiin Al-Quran itu jadiin tuntunan kita jauh dari Al-Quran. Kalau kata Allahumma shalli Muhammad, Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang ahli tafsir di Mesir, ulama besar di Mesir pada zaman itu, Syekh Mutawalli Sya'rawi bilang, kegalauan manusia berbanding lurus dibandingkan debu yang berada di atas mushafnya. Artinya itu mushaf makin berdebu berarti makin jarang dibaca, makin banyak permasalahan hidup seorang. Dalam Al-Quran Allah gambarkan, waman a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling daripada peringatanku. Adzikru itu nama lain daripada Al-Quran. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya kehidupan yang sempit, genggap gempita, gundah gulana, nggak tahu arah, nggak tahu tujuan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan mereka hari kiamat dalam keadaan buta. Mereka bakal protes. Qala, ya Allah, Rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, sementara dulu aku bisa melihat, ya Allah. Dalam surat Thaha nih, qala kadzalika atatka ayatuna, begitulah kami telah memberikan kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha, tapi kamu melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini engkau dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Kita dilupain sama pasangan kita aja udah uring-uring. Kita dilupain sama orang yang kita sayang aja kita udah kayaknya rasa hidupnya rasanya hampa lah. Gimana kalau kita pada saat itu dilupain sama Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena jauh dari Al-Qur'an. Gimana cara kita menerapkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, dekat dulu aja, Cing. Belajar mulai dari bacanya, tata cara bacanya, belajar tahsin, belajar bagaimana cara kita membaca dengan benar. Kita bisa baca dengan benar, rutin aja udah buat hati kita tenang. Tapi kalau kita maksudnya kita masukin dalam kehidupan yang zaman sekarang dengan banyak kegiatan gitu, waktu yang terbagi buat ngurusin dunia sama akhirat, mungkin rasionya lebih banyak dunia akhirnya. Betul. Anak-anak sekolah aja udah mulai dari jam 7 sampai jam 3 sore kayak gitu. Terus capeknya lagi. Menerapkan Al-Quran, kalau Habib misalnya ke Tarim 2 tahun ngabisin di sana ya. Konsentrasi. Masukin semua nilai-nilai Al-Quran. Kan gak semua orang punya kesempatan yang sama. Itu, betul. Nah, itu gimana? Sehari-hari yang apa ya namanya ya? Yang light lah cara masukin nilai-nilai Al-Quran kepada anak, kepada teman, segala macam itu gimana ya, Bib? Seenggaknya kita sediain waktu aja, Cing. Gak mesti kita misalnya baca sehari sejus misalnya. Gak sanggup kita baca sehari sejus. Baca sehari setengah jus. Gak sanggup setengah jus, 5 halaman dah. Gak sanggup 5 halaman, 2 halaman aja deh. Gak sanggup 2 halaman,
ambil covernya aja, Cing. Ambil cover, kita liatin, kita tontonin, taruh aja. Terus pergi. Iya. Nggak apa-apa itu, Cing. Kenapa? Karena waktu kita ngeliat covernya, kita doa sama Allah. Ya Allah, sibuk banget nih saya sama urusan dunia saya, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa saya, dosa yang menjauhkan saya daripada Al-Quran. Kadang-kadang kita nggak baca Al-Quran, bukan kitanya nggak mau. Kadang-kadang mungkin Al-Quran yang nggak mau kita baca. Karena dosa yang kita punya. Karena lisan kita terlalu banyak mengucap kalimat-kalimat kotor, sehingga nggak pantas lisan kita untuk membaca Al-Quran. Karena mata kita terlalu banyak melihat yang haram, sehingga mata kita dialihkan daripada melihat Quran. Nauzubillah min zalik. Gimana sih caranya supaya kita bisa mau punya waktu buat baca Quran? Jawabannya, nggak ada kata sibuk buat sebuah prioritas. Luangin waktu aja, barang 10 menit, 15 menit. Masa sih nggak ada? Ya. Buat sosial media aja bisa banyak sih ya. Ya. Nanti kalau udah... Artinya Al-Quran itu nggak harus kita masuk kelas, belajar tentang Al-Quran, nggak harus... Nggak mesti itu ya? Nggak mesti, kita dekat dulu aja deh. Kita kan sama-sama udah belajar dari TPA, dari kecil belajar cara baca ya. Kalaupun nggak bisa baca, cari guru lah. Kita effort dikit, investasi buat akhirat kita, supaya kita bisa baca dengan benar. Nanti kalau kita udah rutin baca, rutin ngedeketin diri sama Al-Quran, baru pelan-pelan kita mentadaburi artinya. Atau sambil kita belajar baca, kita mentadaburi artinya. Dengan melihat penjelasan dari para asatid, daripada ulama. Di media banyak. Banyak banget. Coba follow, banyakin follow orang-orang yang baik lah. Jangan follow orang yang menurunkan value kita, barangkali follow orang yang naikin value kita. Contohnya follow Cing Abdel misalnya. Wow. Artinya follow orang yang bakal naikin nilai diri kita. Insya Allah pelan-pelan kita bakal, seseorang kan akan dikumpulkan al-mar'u yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Kalau dia ngumpul banyak sama orang soleh di dunia, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, insya Allah dia kumpul sama orang soleh di akhirat nanti di padang mahsyar nanti. Iya. Cuma gini, buat anak-anak muda mungkin ya, gaya atau lifestyle yang dekat sama agama, itu dianggap masih ada anggapan tradisional. Iya. Atau soalim lah ya, kolot lah segala macam gitu ya. Gimana cara kita ada di situ tanpa terpengaruh sama omongan itu. Gue jadi inget ini, Beb, gaya hidup orang berolahraga nih kesini tuh semakin orang nggak, dulu ada gengsi untuk lari, untuk olahraga, kayak udah tua banget sih lo pakai olahraga segala gitu. Tapi kesini kayaknya anak muda udah sadar tuh. Udah sadar hidup sehat, lifestyle-nya bisa berubah jadi olahraga, ngelihat orang berolahraga senang gitu. Nah, mungkin nggak sih lifestyle Islami gitu bisa apa namanya ya, bisa membuat orang tuh kepengen masuk ke situ gitu. Iya, haruslah, kita harus kasih dakwah itu, Cing. Nggak mesti ngomong di mimbar, nggak mesti kita nasihatin orang pakai mulut kita, nggak mesti kita pakai imamah, pakai jubah, nggak mesti. Dakwah itu siapapun bisa ngajak orang kepada kebaikan, dan dakwah yang paling efektif dakwah pakai perbuatan. Kita nyontain orang berbuat baik, kita ngajak orang pelan-pelan untuk kenal sama Al-Quran, meskipun nggak kita sebutin ayatnya, tapi nilainya kan bisa kita masukin. Nilai orang untuk berkata baik, nilai untuk berakhlak baik. Pelan-pelan, kita nggak mesti bawa identitas dulu, kita ajak dulu mereka kepada kebaikan sesuai dengan zamannya. Didiklah anakmu sesuai pada zamannya, kan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib kan begitu. Gimana kita samain dulu frekuensi sama mereka, baru kita ajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajak kenal pelan-pelan sama Al-Quran, Cing. Kayak di umur-umur Habib yang masih muda gini gitu ya. Yang orang memilih untuk ada di jalan dakwah yang setara terang-terangan gitu. Berdakwah banyak ya sih, Bib? Seumuran Habib ini. Masih muda yang berdakwahnya, ini gue sih berdakwah nih. Yang alhamdulillah banyak, Cing. Dan profesinya macam-macam. Terakhir saya nemuin di kampung, Masya Allah. Ini bikin saya tersentuh. Kalau misalnya di orang mapan, bisnismen, dakwah,
Karena dia mungkin barangkali punya waktu atau dia punya power, punya kekuatan. Ini enggak, Jing. Saya nemuin kuli pabrik dakwah. Jadi waktu dia nggak shift, dia keliling ngajarin orang ngaji. Baik, Jing. Ya Allah, dia ada lagi petani, Jing. Ini biasanya kita sama teman-teman kita sebutnya hamba Allah istimewa. Gimana dia bisa nyimbangin kehidupan dunianya sama kehidupan akhiratnya. Kita lihat banyak, Jing, yang punya kesadaran untuk ngajak orang kepada kebaikan nih. Masya Allah. Kita kadang-kadang ngerasa kecil gitu. Ngerasa kecil dibandingin mereka yang punya effort besar dengan keterbatasan ekonomi, dengan keterbatasan hidup sosial mereka. Mereka masih mau cari perhatian Allah tuh, masih mau. Sementara kita yang luang, yang makan kadang-kadang nggak perlu mikir, yang artinya yang Allah bukain pintu rezekinya, kita masih malas-malasan kadang-kadang buat ngajak orang. Nah di bulan Ramadan padahal kita udah diiming-imingi dengan berbagai macam kemudahan untuk mendapatkan pahala yang banyak. Tapi kadang lewat begitu aja nih, gitu. Apa kalau menurut Habib yang bisa bikin kita nih paling tidak di bulan ini bisa berlomba-lomba atau semakin banyak kita melakukan ibadah-ibadah positif lah gitu. Kalau kata Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, guru kita dari Tarim, kalau kita mau dapat keberkahan Ramadan, lakuin 3 hal ini. Insya Allah 3 hal ini kita maksimalin, kita dapat banyak-banyak keberkahan Ramadan. Yang pertama, senang dulu. Senang dulu, kayak tadi kita sebutin di awal. Senang datang bulan Ramadan, bahagia gitu datang bulan Ramadan. Ramadan adalah tamu yang membawa banyak hadiah. Gitu waktu kecil kalau udah datang paman kita yang suka ngasih hadiah, suka bawa kado, kita kan senangnya luar biasa. Ibarat seperti itu, Ramadan adalah tamu yang membawa banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala, bawa banyak keberkahan. Bayangin, nafas kita di siang hari di bulan Ramadan terhitung tasbih, Jing. Nafas kita, tidur kita terhitung ibadah. Ibadah kita dikali lipat sama Allah Subhanahu wa taala. Masa kita nggak senang menghadapi tamu yang membawa begitu banyak kebaikan? Tamu bulan Ramadan istimewa karena dia bawa ampunan. Banyak ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya kita bandel bader kalau kata orang Betawi, nakal banget di bulan-bulan lain. Kesempatan nih kita nyari perhatiannya Allah di bulan Ramadan, dapat ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati dari 4 golongan yang gak bakal dapat ampunan di dalam riwayat di bulan Ramadan. 4 golongan ini, mau bulan Ramadan, mau dia bangun waktu malam Lailatul Qadar, 4 ini nggak dapat ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita masuk ke dalam 4 ini. Apa aja tuh? Yang pertama, orang yang mutus tali silaturahim. Di bulan Ramadan atau di sebelum-sebelumnya. Jadi kalau kita ngerasa kayak gue udah mutusin silaturahmi sama dia, harus kita sambung lagi sebelum masuk bulan Ramadan atau gimana? Sebelum masuk bulan Ramadan, kita sambung lagi tali silaturahim yang sudah terputus. Mutus itu bukan karena kita mungkin lost contact atau kita berhalangan, nggak ada waktu, bukan. Mutus itu benar-benar kita menghalangi orang untuk berhubungan. Kayak misalnya mertua sama anaknya, suami sama istrinya, dan lain sebagainya. Mutus, benar-benar mutus. Yang kedua, orang yang menyimpan kedengkian terhadap sesama mukmin. Dengki nih sama orang lain. Karena apapun, karena mungkin dendam, karena mungkin hutang masa lalu dan lain sebagainya. Orang yang masih ada kedengkian di dalam hatinya, dia nggak dapat jatah ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, jangan sampai kita masuk ke dalam golongan ini. Yang ketiga, orang yang nggak dapat jatah ampunan di bulan Ramadan adalah anak yang durhaka sama orang tuanya. Ukuran durhaka adalah naikin nada di hadapan orang tua. Wala taqul lahuma uff. Baik, untuk mengucap kata aja itu ya. Bahkan kalau kata ulama, kalau ada kata di bawah kata itu udah durhaka masukannya. Artinya kata yang berpotensi menimbulkan rasa sakit di hati orang tua. Apalagi yang lebih dari itu, membentak, menghardik, mengabaikan, membiarkannya sengsara dan lain sebagainya, itu terhitung kita durhaka sama orang tua. Jangan sampai kita masuk ke golongan ini sehingga kita terhalang dari Ramadan. Yang keempat, para pemabuk yang tidak memberhentikan kebiasaannya di waktu bulan Ramadan. Nah, yang masih pada mabok nih. Masih ada aja sih emang sih. Masih ada. Masih ada gitu, kayak nggak menghalangi mabok naik
bis. Nah itu maboknya jalanan itu mah kagak apa-apa. Jadi tidur aja dihitung ibadah. Tidur dihitung ibadah, Cing. Kerja juga dihitung ibadah kan? Kerja apalagi? Berarti tidur di tempat kerja oke dong. Double-double dong itu ibadah. Double-double ibadahnya. Bisa jadi kalau dia kecapean kerja nyari nafkah kemudian dia ketiduran dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bosnya kagak marah ya. Iya. Kalau bosnya kagak marah ya. Tidur itu bukan arti habis subuh tidur bangun jam 2 gitu. Bukan yang kayak gitu tidurnya. Tidur ya? menghindari kemaksiatan. Yang tadinya kita bangun sukanya ngelihat Instagram, ngelihat macem-macem atau ngelihat sosial media lah. Iya. Ya entah itu apapun. Iya. Ngelihat sesuatu dengan syahwat. Iya. Yang biasanya kita kalau bangun nih kita nggak tahan buat ngomongin orang lain. Iya. Maka lebih baik tidur. Tidurnya ibadah. Tidur untuk menghindari kemaksiatan itu ibadah. Selama tidak ada kewajiban lain kerja misalnya gitu. Betul. Sekolah. Iya. Bukan begitu kerja jadi tidur atau. Saya mau ibadah dulu, bos tidur. Iya. Iya dong. Sebenarnya kita berasa nggak sih kalau kita tuh dapat keberkahan Ramadan? Harus berasa ya. Di kitanya apa yang bisa kita rasakan gitu? Harusnya berasa, Cing. Berkah itu kan artinya ziyadatul khair. Kebaikan yang bertambah. Seseorang yang puasa, dia pasti berasa ada sesuatu nilai lebih dalam dirinya. Yang tadinya dia emosian, gampang marah. Begitu dia puasa, dia tahan syahwatnya, dia tahan hawa nafsunya, dia jadi bisa ngontrol dirinya. Satu kebaikan. Yang tadinya dia jauh dari Al-Quran, begitu masuk Ramadan, lihat sekitarnya suka baca Al-Quran, dia jadi FOMO terbaik. Yeah. FOMO ngeliat orang ibadah, jadi pengen ibadah juga. Yeah. Wah, itu satu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat malam-malam biasanya kita malam-malam sukanya nongkrong, sukanya majlas tuh bahasa Arab apa ya majlas? Nongkrong lah, hangout lah. Hangout ya. Bulan Ramadan ngelihat orang itikaf di masjid, kita juga termotivasi masjid. Itu juga keberkahan. Artinya berkah artinya ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah. Termasuk orang dagang yang tadinya bulan-bulan lain barangkali dia nggak begitu untung, begitu masuk Ramadan ada diskon apa naik omsetnya, berkah juga. Ziyadatul khair, tapi keberkahan yang paling agung adalah keberkahan ketika ketaatan kita bertambah sama Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sih kita bisa ngerasa itu ya. Bisa harusnya. Apakah bulan Ramadan ini atau puasa ini menambah kualitas kita sebagai hamba? Sebenarnya sih kita ngerasa ya. Apa yang kita lakuin itu menjadi kebaikan yang bertambah. Iya. Ada beberapa sebenarnya yang pengen kita tanya ini mengenai supaya dapat berkahnya Ramadan. Artinya puasa kita kan harus benar. Betul. Yang paling penting itu puasa kita harus benar. Sholat kita mah nggak bulan Ramadan juga emang harus benar gitu. Iya betul. Tapi kan ini sesuatu yang kita lalui dalam setahun tuh hanya sebulan gitu. Betul. Artinya 11 bulan kita tidak terbiasa melakukan hal-hal yang akan kita lakukan. Iya. Walaupun sekarang udah ini ya, sebenarnya persiapan yang bagus itu seperti apa sih? Kalau kita berkaca pada sahabat, ulama dan ulama salaf kita, mereka tuh mempersiapkan Ramadan dari Syawal, dari habis Lebaran. Dia nyiapin Ramadan buat Ramadan berikutnya. Orang-orang soleh pada zaman sekarang biasanya nyiapinnya dari bulan Rajab. Bulan Rajab tuh mereka udah memperbanyak puasa. Atau bulan Sya'ban. Kita bulan Sya'ban udah start baca Quran. Gak apa-apa. Yang tadinya kita tahun kemarin tuh nggak hatam Ramadannya, Al-Qurannya. Bulan ini kita mau cheat, misalnya mau agak curang dikit. Iya. Mulai di Sya'ban. Ya. Nggak masalah, oke. Yang penting kita tuh gembira yang kita ucapin tadi waktu nyambut Ramadan. Iya. Diimplementasikan sama persiapan kita ngadepin Ramadan. Iya. Persiapan fisik kita untuk bisa kuat puasa, nggak bolong satu hari pun. Iya. Karena walaupun bolong satu hari, misalnya karena sakit atau karena safar, diganti sama hari lain, beda keberkahannya. Satu hari puasa di bulan Ramadan lebih baik daripada setahun penuh puasa di hari-hari lainnya. Iya. Beda betul. Ya, secara fisik, secara kebiasaan, kebiasaan buruk terutama. Kan ada budaya tuh closingan tuh. Closingan ya. Closingan. Habis-habisin dah. Gitu. Habis-habisin dah sebelum Ramadan. Iya.
Itu juga salah satu kebiasaan yang memberatkan kita nanti bulan Ramadan. Artinya kecanduan itu bukannya kita hentikan sebelum Ramadan, malah kita tambah berat diri kita untuk menahannya di bulan Ramadan karena budaya closingan tadi. Jadi kegembiraan itu memang harus diwujudkan dengan persiapan kita. Persiapan. Kayak misal kita mau Asian Games deh waktu itu dah. Bulan ini kita di sebulan sebelumnya udah ada spanduk kayak menyambut kegembiraan gitu ya. Betul. Ibarat misalnya Encing waktu kemarin datang ke rumah kita. Kan kita persiapin diri, kita bersihin tempatnya ya kan. Karena kita mengagumi Encing. Kita bersihin tempatnya kan, kita hias-hias, kita pasang lilin-lilin. Nyadar nggak ada lilin-lilin kemarin, Cing? Iya. Siapa yang muter nih yang jaga lilin di sini? Masang lilin, masang baskom. Iya, nanti kan? Bang Rahman begini. Iya. Ada yang muter gitu ya. Ya artinya kita kalau menghadapi satu tamu yang kita kagumi, kan kita bersihin rumah kita. Habis kita bersihin, kita hias. Gitu juga kita menghadapi Ramadan, kita bersihin diri kita. Dari apa sih? Dari penyakit hati. Daripada iri, penyakit hati tuh bahaya banget. Dikatakan al-hasadu ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Iri itu melumat kebaikan sebagaimana api melumat kayu. Bahaya banget sih kalau ada iri di hati nih. Yang tadinya orang baik, orang kita lihat sabar, orang kita lihat lembut, begitu masuk sifat iri dalam hatinya pasti berubah. Karena dia saat itu lagi nggak ridho sama pembagian rezeki yang Allah tetapin. Kita bersihin hati kita dari iri, kita bersihin hati kita dari riya, kita bersihin hati kita dari kesombongan. Tapi riya bini gue gimana tuh? Oh iya ya, Ria Rahman ya. Masya Allah, Masya Allah. Riya artinya sering menampakkan kebaikan dengan maksud bukan karena Allah gitu ya. Betul, menampakkan artinya beribadah dengan mengharapkan pujian manusia. Orang. Itu namanya riya. Sombong kita bersihin hati kita, terutama yang kita bersihin hati dulu. Karena hati ini tempat Allah ngelihat kita. Hati kita bersihin. Kedua, kita bersihkan perbuatan kita. Kemaksiatan kita mulai tinggalin ya. Pembangkangan kita mulai tinggalin. Kebiasaan buruk kita mulai tinggalin. Lisan kita nih yang biasanya suka berkata kotor, berkata kasar, merendahkan orang lain misalnya, atau ngomongin orang lain, kita bersihin tuh. Bersihin deh. Pokoknya bersihin dulu dari kemaksiatan. Pelan-pelan, sebisa mungkin, semampunya kita bersihin. Karena kita mau kedatangan tamu agung. Habis kita bersihin, baru kita hias. Baru kita hias dengan apa? Lisan kita hias dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir sama Allah Subhanahu Wa Taala, dengan memperbanyak sholawat. Anggota tubuh kita hias dengan memperbanyak ibadah. Sholat kalau bisa jangan fardu doang, tambahin sholat sunnah rawatibnya, tambahin sholat duhanya. Duha tuh manfaatnya masya Allah, mudahin rezeki. Dalam riwayat disebutkan la faqra ma'ad duha, nggak ada kefakiran bersama sholat duha. Artinya orang yang rajin sholat duha minimal walaupun dia nggak kelihatan kaya barangkali, tapi dia nggak butuh, artinya nggak butuh amat gitu. Kebutuhannya insya Allah tercukupin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kegembiraan mah bukan wah asik nih mau bulan puasa, bukan sekedar di omongan aja ya? Iya, bukan sekedar ini banyak kolak nih maghrib misalnya. Banyak diskon nih nanti. Banyak diskon nanti. Banyak job nih. Lagi Ustadz. Ustadz nggak lepas dari peringatan ini. Wah asik nih, panggilan kemana nih, jadwal. Hari ini Cing Abdel, besok. Bukan hanya itu. Bukan kegembiraan itu ya justru ya? Tapi kegembiraan kita nambah taatnya sama Allah. Nambah kita pahalanya di sisi Allah. Kita berkesempatan dapat ampunannya Allah. Itu gembira. Iya, diwujudkan dengan tadi bersih-bersih. Ya, kayak kita menyambut sebuah event lah ya. Betul. Event-event gede yang diadakan di Jakarta misalnya. Betul. Sebulan, 2 bulan sebelumnya spanduknya udah dipasang. Bener. Bikin acara-acara kecil yang yang ada hubungannya dengan acara gede nanti. Iya, benar. Nah, itu yang kita lakukan harusnya ya. Bersihin, hiasin diri, biasain sama hal-hal yang bagus. Betul. Jadi pada saat kita Ramadan udah bisa sempurna lah kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Masya Allah.
Nih Beb, udah 30 menit ternyata Beb. Iya, alhamdulillah. Wah, kagak kerasa ya. Gak kerasa, kayak baru setengah jam Beb. Tiba-tiba aus aja ini, aus. Ya minum kan kita nggak puasa ya. Oh, iya. Ya udah buka juga ceritanya kan. Udah maghrib ya? Ceritanya Iya, iya, kita nggak apa-apa. kita rekamnya juga sebelum bulan puasa sih. Jujur amat juga. Iya. Beb, Iya, Jing. nanti kita pengen apa namanya ngebahas hal-hal yang sepertinya sih lupa terbahas. Oke, siap. Kayak misalnya hal-hal yang membatalkan puasa udah sering lah orang. Oke. Hal-hal yang menggugurkan pahala puasa sering kita dengar, tapi caranya gimana supaya kita bisa menghindarin hal-hal yang mengurangi atau menggugurkan pahala puasa. Bismillah, insyaallah. Minggu depan kita ngomongin lagi. Insyaallah. Makasih ya Beb ya. Sama-sama, sehat Jing terus, Abdel. mudah-mudahan Sehat juga Jing Abdel. berkahnya keberkahannya bertambah. Amin ya rabbal alamin. Dan cepat dapat jodoh. Karena jangan diiklanin dong, Cing. Takut iya. ini di sini. Karena jomblo ini, Habib jomblo. Aduh. Habib jomblo. Iya. Aduh. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi di Habib Dancing berikutnya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade.